Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita disampaikan pada Ramadan tahun ini. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia terbaik, manusia sempurna dan manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, kelak mendapat syafaat darinya dan Allah takdirkan kita untuk bertemu dan berjumpa dengan baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan ini menjadikan kita harus menghadirkan kedekatan yang lebih intens dan interaksi yang lebih banyak dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang benar dan yang salah. Dan Al-Quran menjadi penerang dalam kehidupan manusia. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia dalam hidupnya. Karena ternyata apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dia otomatis menjadi mulia. Bulan yang ketika itu pertama kali diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama kali diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, sehingga kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran menjadi kota yang paling mulia sedunia, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Ini bukti yang menunjukkan bahwa siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran maka akan mendapat kemuliaan. Artinya ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka siapapun yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, maka berpotensi akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaannya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran. Hidupkan telinga kita, lembutkan hati kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW sangat senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa Rasulullah sering meminta para sahabat untuk membacakan Al-Quran, kemudian beliau mendengarkannya. Sungguh, orang yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian dia menyimaknya, dia mendengarkannya, maka bacaan Al-Quran tadi akan membawa rahmat dalam kehidupannya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran dengan teks bahasa Arabnya kita baca, tentunya dengan bahasa yang tartil. Rasulullah SAW bersabda, satu huruf di dalam Al-Quran akan mendatangkan 10 kebaikan. Ini berlaku di luar bulan Ramadan. Coba kita bayangkan, bagaimana jika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, tidak hanya sekedar membaca dalam teks bahasa Arabnya saja, tetapi kita menyelami maknanya, mendalami tafsirnya, dan memahami makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Yang keempat, menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapat pahala yang lebih besar. Seseorang yang menghafalkan Al-Quran maka akan terjaga dalam hidupnya. Hafalan Al-Quranlah yang menjaganya. Bahkan seorang anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang kelima, memahami isi dalam Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kita kerjakan, dan apa yang Allah larang dalam Al-Quran kita tinggalkan. Sungguh ketika kita bisa mengimplementasikan semua isi Al-Quran dalam kehidupan kita, maka akan semakin dekatlah kemuliaan dalam hidup. Itulah cara yang bisa kita lakukan dalam rangka berinteraksi dan mendekatkan diri dengan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.